Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural, salam segala macam salam, termasuk salam subscribe buat saudara-saudaraku yang belum subscribe. Yang belum subscribe saya doain mudah-mudahan rezekinya banyak. Yang sudah subscribe mudah-mudahan lebih banyak lagi. Jadi pada subscribe ya. Kali ini TH2 TV mempersembahkan satu segmen khusus, yaitu yang kita beri judul Sambel So Setan. Sama-sama belajar soal setan. Kenapa ya kalau saya ngomong setan mesti melotot? Ya biar pantas. Kenapa malam ini saya pakainya hitam-hitam? Juga ya biar pantas saja, nggak ada hubungannya sama apa-apa. Sobat supranatural, sobat TH2 semuanya, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam email kami, baik juga ada juga yang WA dan sebagainya. Mereka banyak bertanya soal siluman. Nah, saudara-saudaraku sekalian, malam ini kita akan membahas soal siluman dalam segmen Sambel So Setan, sama-sama belajar soal setan. Sobat TH2, siluman ini dari berbagai macam mitos dan pandangan memang berbeda-beda. Pertama, saya ingin bercerita konon pada masa lalu pasca runtuhnya kerajaan-kerajaan atau mungkin bahkan zaman-zaman kesultanan, ketika para jawara merasa buntu dalam bertarung, mengingat dulu kalau pertempuran itu tidak pakai senjata, tapi benar-benar man to man, physically ya, hantem-hanteman dengan senjata, kadang kepepet, lalu mereka akhirnya berguru dalam perburuan ilmu-ilmu mereka itulah. Kadang ada yang tersesat dan meminta dukungan para setan. Inilah yang kita bahas. Ini menjadi menarik karena kita dari kecil barangkali pernah mendengar ada siluman macan, ada manusia yang menjelma menjadi kera, ada siluman ular dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak orang mengatakan bahwa itu memang berasal dari bangsa manusia yang kemudian ikut ke dalam alam mereka. Wallahu alam. Tetapi buat dunia ulama sangat memahami bahwa siluman ini sesungguhnya juga merupakan satu bagian dari sekian banyak kafilah, bangsa atau suku dari bangsa jin itu sendiri. Persoalan mereka beriman atau tidak beriman, memang ini menjadi menarik kita bicarakan. Pertama, mereka-mereka yang melakukan kejahatan sudah jelas indikasinya adalah bukan jin-jin yang beriman. Mereka adalah kelompok-kelompok ifrit laknatullah, pengikut-pengikut yang setia pada kerajaan iblis laknatullah. Sobat TH2, pada masa-masa ketika ilmu-ilmu siluman ini berkembang marak di Nusantara, entah pada abad keberapa, memang bisa mempesona dengan keahlian-keahlian dan kelebihan-kelebihan ilmu yang dimiliki oleh mereka. Tapi kita tidak tahu, konon katanya bahwa pada abad 21 ini juga masih banyak siluman-siluman itu berkeliaran. Ada siluman yang berasal dari partai kuning loncat ke partai merah. Ada siluman dari partai merah loncat ke partai biru. Politisi kali ya, politisi siluman. Sorry bro, politisi nggak usah marah, politisi nggak usah kesinggung. Kalau masih kesinggung berarti Anda belum jadi politisi. Kayak kue son. Oke, lanjut kembali. Supranatural kita bahas malam ini dalam segmen Sambel So Setan, sama-sama belajar soal setan. Sobat TH2, seperti apa sih proses manusia itu kemudian bisa menjadi siluman? Menurut beberapa kalangan yang pernah saya mintai pendapat dan cerita, narasumber-narasumber, pelaku-pelaku, tokoh-tokoh supranatural itu, mereka menceritakan konon berawal kewajiban pertama dari manusia itu tadi adalah tunduk pada dunia kegelapan. Lalu mereka melakukan perjanjian-perjanjian dengan seakan-akan Allah ngomongnya angel temen. Saya ulang dari dengan ilmu-ilmu kanuragan dan kedigdayaan-kedigdayaan. Ada pula di antara mereka yang ia berharap akan harta benda. Wallahu a'lam.
Tapi mitos tentang Dewi Lanjar, tentang Nyai Blorong, tentang Nyai Ratu Selatan atau Nyai Roro Kidul, itu juga banyak orang mengatakan bahwa mereka adalah siluman. Saya ngebayang kalau siluman wanita ya, wanita-wanita cantik kok bisa jadi siluman. Ya saya juga nggak ngerti, tapi itulah cerita yang berkembang, ada, dituturkan dalam kisah-kisah mitos Nusantara ini. Persoalannya apakah mereka itu benar-benar dari bangsa manusia berubah kemudian masuk alam mereka, kita memang tidak bisa memastikan. Dunia ulama berkali-kali mengatakan mereka hanya jin, 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 dan jin. Seperti itu keterangan-keterangan yang ada melalui berbagai macam penjelasan-penjelasan ulama. Dalam hal ini, persoalan supranatural memang boleh saja berpendapat, boleh saja mengeluarkan satu pengertian-pengertian atau pemahaman yang lain tentang dunia siluman itu sendiri. Saya pernah berjalan-jalan di pantai Laut Selatan, tepatnya di Leweng Sancang, Garut sana. Beberapa orang pelaku supranatural di sana mengaku pernah bertemu dengan manusia harimau. Manusia kejadian itu bukan semata-mata laskar dari Prabu Siliwangi yang masuk ke Kaleweng, tetapi juga ada di antara mereka pada abad-abad setelahnya yang menuntut ilmu-ilmu kanuragan sehingga memiliki kekuatan yang sangat kuat dan menjelma menjadi harimau-harimau yang siap menerkam dan memangsa musuh-musuhnya itu. Itulah siluman. Sehingga ciri utama dari para pelaku-pelaku pemilik ilmu seperti itu, wujud dirinya bisa berubah menjadi wujud apapun sesuai dari apa yang dia kehendaki sebelumnya. Artinya termasuk juga dalam persoalan babi ngepet. Babi ngepet itu kan manusia awalnya, yang kemudian melakukan kerasa kerusuk mencari harta benda dengan cara-cara yang didukung oleh dunia setan. Dia bisa menjelma menjadi babi. Pernah ketemu dengan babi ngepet? Alhamdulillah saya belum pernah. Sobat TH2, makin asik kita lanjutkan kisah tentang siluman ini. Saya pernah menyaksikan sendiri ada seorang tokoh yang benar-benar menguasai ilmu harimau. Bahkan dia tumbuh dari tangannya itu tiba-tiba kuku yang menerkam ke bawah. Dia meraung dengan suara erangan yang persis auman harimau. Dulu saya pernah ketemu dengan kawan yang menggunakan ilmu serupa itu. Jadi kalau persoalan ilmu yang manusia itu kemudian berubah wujud menjadi hewan, seperti dilakukan oleh dunia siluman, saya yakin dan karena saya pernah melihat sendiri. Tetapi kalau dikatakan bahwa kemudian setelah mati mereka masuk ke dalam dunia setan, ini ikhtilafnya sangat banyak sekali. Bahwa setiap sesuatu itu pasti mati. Tetapi kematian itu memang menjadi bagian rahasia yang paling besar diberikan Allah. Dan kita hanya sedikit tahu tentang arti dan bagaimana arti daripada kematian itu sendiri, karena kita hanya tahu cuma sedikit. Sobat TH2, sambal so setan, sama-sama belajar soal setan. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang siluman tadi. Tadi saya katakan di awal bahwa siluman ini berasal dari manusia yang meminta jasa dari kalangan bangsa jin. Siapa saja sih kalangan-kalangan bangsa jin yang gemar membantu menolong kalangan manusia yang tersesat tadi? Sebut sajalah misalkan dari Banu Ahmar dan dari kelompok Abdul Jumud. Ini adalah komunitas bangsa jin tertentu yang memang gemar melakukan penyerupaan manusia. Seperti kata Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau menyatakan dalam sabda yang sahih bahwa bangsa jin itu bermacam-macam. Ada yang punya sayap dan bisa terbang, ada yang berjalan-jalan di daratan dan menempati tempat-tempat yang berlobang-lobang. Ada pula bangsa jin yang gemar menyerupai manusia. Sebut saja seperti Abdul Jumud ini. Nah, dari kelompok Banu Abdul Jumud, ya, kemudian juga sebagian dari Banu Ahmar inilah yang kerap kali menawari jasa-jasa kedikdayaan kepada bangsa manusia. Yang akhirnya mereka kemudian menjadi siluman. Itu persoalannya. Nah, Sobat TH2, yang jadi persoalan bahwa ketika manusia itu mati, tetap saja mati. Sebagaimana umumnya manusia, Bani Adam secara keseluruhan. Hanya saja eksistensi mereka kemudian dilanjutkan oleh dunia jin yang ingin melakukan penyesatan-penyesatan berikutnya.
Jadi bukan siluman itu punya usia yang abadi, tetap dia mati pada waktunya, tetap dia berakhir pada hayatnya, dan ketika ia muncul kembali ke alam kita ini, bukan lagi dia, tapi itu adalah bangsa jin yang ingin menyerupai mereka atau sengaja menyerupai mereka untuk melakukan penyesatan terhadap umat. Barangkali kurang lebihnya pembahasan tentang siluman itu seperti itu. Semoga segmen Sambel So Setan sama-sama belajar soal setan ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa pada sambel-sambel berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hati-hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah.